Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hamidan wa musalliyan wa musallima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, asatis, tokoh sepuh, sesepuh masyarakat, para orang tua, para aparatur pemerintah, Bapak RW serta seluruh jajarannya, Bapak RT bil khusus yang sama-sama kita hormati, dan semoga Allah muliakan kepada keluarga besar almarhum almarhumlah orang tua kami, yaitu Bapak RT Isma Aji bin Raden Anwar, yang mudah-mudahan kita doakan beliau husnul khatimah, beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala dosa dan diterima amal ibadahnya, dan seluruh zuriyah beliau, istri beliau diberikan kesabaran, ketabahan, dijadikan putra putri yang solih solihah, amin ya rabbal. Bil khusus kepada guru kita, pengasuh Majelis Ta'lim Nurul Ikhlas, para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam yang ketujuh ini. Atas wafatnya kita punya tetangga, punya saudara, punya paman, punya orang tua, yaitu almarhum almarhumlah Bapak RT Isma Aji. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah tahliah dan tahlil, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama kita panjatkan sholawat serta seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Tahadus bin nikmat dan idafadus surur, Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kita berkumpul bersama dalam rangka turut mendoakan almarhum almarhumlah. Kita punya keluarga, saudara, ataupun handai tolan, tetangga, sahabat, teman lain sebagainya, yang saya pribadi sangat berduka karena memang beliau ini orang baik, orang yang dalam 1 tahun belakangan ini selalu berpesan kepada saya bahwa harta dunia ini enggak ada guna dan manfaatnya kalau kita enggak bisa empati, enggak bisa sedekah, enggak bisa infak kepada orang-orang di sekitar kita, saudara maupun tetangga kita. Makanya saya ingat betul, kurang lebih 3 minggu yang lalu, Pak, beliau ini masih ngadain santunan yatim dan duafa di PT Jurnal Media Indonesia di bawah pimpinan beliau. Beliau mengatakan bahwa dunia saya ini tiada guna. Kenapa? Karena entar bakal mati, bakal meninggal dunia, yang akan ditanyakan di hadapan Allah bagaimana harta saya di dunia, apakah manfaat atau enggak, ataukah saya ini bisa membawanya atau enggak, ataukah harta saya yang pada saat ini bisa menjadi nilai-nilai solih atau solihah buat anak-anak saya atau. Tapi alhamdulillah beliau di akhir hayatnya selalu ingat terus menerus tentang kebaikan-kebaikan
yang pada saat itu sampai sekarang masih banyak orang yang mengenang beliau, bahwa beliau insya Allah min ahlil khair, amin ya rabbal. Kita sekarang yang masih hidup punya pelajaran banyak, Pak. Kalau sekarang kita masih mikir hidup kita masih panjang, bahkan 10 sampai 20 tahun lagi kita masih bakal hidup menurut kita. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, belum tentu, Pak. Kadang yang mati nggak pandang bulu usia dari 40 50 juga nggak pandang bulu, kadang dia 10 tahun udah mati, kadang baru lahir, pada saat itu di rahim ibunya pun mati. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sebagai manusia yang hari ini Allah hidupkan dan pasti Allah wafatkan, dan bagaimana kita sebagai manusia alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini sebagai manusia, Pak, orang yang bakalan mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh hari ini kita bangga dengan prestasi yang kita punya, boleh hari ini kita bangga dengan harta dunia yang kita punya, boleh hari ini kita bangga dengan jabatan yang kita punya, boleh hari ini kita bangga dengan mobil mewah dan motor yang kita punya, tapi itu semua nggak bakal ngikut ke dalam kuburan kita. Yang pertama emang kagak bakalan masuk. Siapa yang mati bawa mobil? Ada orang yang kaya raya, Pak, mobilnya sampai 10, pas dia mati pengen bawa mobil ke kuburan nggak bakal bisa, diomelin, Pak, sama saudaranya, tetangganya juga kalau bakal kuat. Beberapa ratus meter kuburannya, semua ini masukin kuburan, apa aja ini masukin, mobil dia masukin, motor dia masukin, rumah 2 tingkat dia masukin, bini 4-4-nya dia masukin kalian. Ini pikiran kita. Bagaimana kita menafsirkan hidup ini harus menjadi orang yang senang, bukan orang senang, Pak. Padahal kita ini hidup harusnya jadi orang senang, bukan orang yang senang. Kalau kita senang doang gampang, enggak usah kita ikut-ikut tahlilan, enggak usah kita ikut-ikut doa, enggak usah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pengennya senang doang. Saban malam dia nongkrong di bank modal Reko 20.000 ke konter, dia nongkrongin di situ Dewa Zeus sama Mahjong 88, Paris sama 88. Bener apa bener? Modal senang, bukan senang. Tapi Allah gambarkan di dalam Al-Quran bagaimana kita manusia menjadi orang yang senang walaupun dalam keadaan yang susah. Maksudnya apa? Ibadah jalan terus walaupun rezekinya sedikit. Kita kan nafsirin hidup bahwa rezeki itu ujung-ujungnya duit, Pak. Sehat lu buang rezeki. Emang apa? Orang gua sehat aja kalau punya duit mulu. Hidup ini kita tafsirnya duit mulu setiap hari. Bagaimana kita ini jadi orang yang senang dengan duit? Bagaimana kita ini besok bisa makan? Bagaimana kita ini besok bisa jalan-jalan? Bagaimana kita bisa beli motor? Bagaimana kita bisa beli mobil? Bagaimana kita bisa bangun rumah mewah? Tapi nggak pernah terpikir bagaimana ketika kita masuk liang lahat kita bakal ditanya oleh malaikat. Kita bakal ditanya oleh malaikat pada saat itu, bagaimana kehidupan kita di dunia, harta kita dibawa kemana, diri kita sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum. Kan susah, Pak. Makanya kita ini sebagai manusia, Pak, setelah meninggal dunia ini kita terbagi menjadi 3 golongan tubuh kita. Yang pertama, tubuh kita ini terbagi sulusun lillah, yang kedua sulusun lidud, yang ketiga sulusun linafsi. Apa yang dimaksud dengan sulusun lillah? Sulusun lillah ialah ruh kita akan kembali kepada Allah, al-intiqal, berpindah dari jasad kita seperti almarhum al-maghfurlah Bapak RD Ismail, Pak. Sekarang nggak kelihatan nama kita jasad beliau, tapi ruhnya, Pak, selalu ada buat keluarga beliau. Ini malam ke-7 nih ada Pak almarhum ngeliatin anak-anak daripadanya, lihat istrinya bahwa senang ketika itu membawa nampan pahala di sisi Allah karena anak almarhum, istri almarhumah ingat beliau mengadakan rasa syukur yang begitu luar biasa di hadapan Allah. Di lain sisi ada musibah, tapi selalu bersyukur bahwa almarhum sudah tenang di sana. Kita sebagai anak dan istrinya mendoakan, memanggil tetangga, memanggil saudara, memanggil teman semua untuk menjadikan almarhum al-maghfurlah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tubuh kita ini sulusul lidud, Pak. Sepertiga daripada manusia ini akan menjadi santapan ulet tanah. Ulet tanah, Pak, kalau kita masih hidup semut banyaknya begitu banyak, semut bakal mati kita ini.
Yang namanya ulat Hongkong kalau banyak di depan kita, ada 2 kilo kita injek-injek tuh mati pak ulat Hongkong. Ada belatung 3 karung kita bakar mati itu belatung. Tapi ketika kita masuk ke liang lahat, begitu banyak yang namanya gelar kita sampai profesor, doktor, begitu banyak mobil kita, begitu banyak kendaraan kita, rumah mewah kita, tidak bisa menyelamatkan kita daripada ulat tanah tersebut. Walaupun semasa hidup kita di dunia kagak mau kembali dibacok, kagak mau kembali ditembak, sama ulat tanah mah habis-habis juga, reges-reges juga, makanya kudu ingat mati. Walaupun kita bisa terbang di atas lautan, walaupun pada saat itu kita bisa berlari 5 km sampai 10 menit doang, walaupun pada saat itu kita ketabrak mobil kagak bakal mati, kemudian ditabrak kereta hidup lagi, bangkit lagi punya ilmu rawan hortek, tapi sama ulat tanah bakal habis-habis juga, ludes-ludes juga, kita hanya diem aja kagak bakal ngelawan. Emang apa yang udah mati? Coba-coba kita bisa ngelawan, nggak bingung malaikat bilang ini hebat amat di jenazah dia bisa bangun lagi. Nggak ada yang bisa ngelawan ulat tanah. Makanya jangan ada yang merasa sombong kita hidup di dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, sepertiga dari tubuh kita ini apa? Sulusun linafsi, yaitu amal perbuatan kita, amal baik kita kepada Allah dengan sholat kita, ibadah puasa kita, zakat kita, haji atau umrah kita, terhadap tetangga ataupun saudara, bahwa kita sebagai manusia ada hablum minallah dan hablum minan nasnya. Kita ini hidup kita sendiri pak. Kita ini hidup bersosialisasi. Bagaimana hebatnya kita ketika meninggal dunia pasti digotong sama orang pak, pasti mandinya dimandiin juga sama orang pak. Ketika pakai kain kapan, baju yang terakhir dipakai baju sama orang pak. Kagak ada orang rusun cinta kasih ini ketika mati dia nyelonong ke kuburan sendiri, kagak ada pak. Orang hebat itu namanya. Kabur bisa, pas disolatin dia bangun lagi dia bilang gak usah disolatin, emang aku mau ke kuburan sendiri nyelonong aja. Gua pengen naik mobil gua, naik Mercy, kalau naik yang namanya Civic Turbo apa? Sendiri dia. Siapa yang tahu? Kita tetangganya, saudaranya. Kagak ada yang namanya itu manusia pada saat mati dia nyelonong aja sendiri kan. Makanya kita sebagai manusia ketika itu diingatkan oleh Nabi. Kata Nabi, aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Suatu hari sahabat pernah bertanya kepada Rasul. Apa kata sahabat? Ya Rasul, sebenarnya ini manusia di dunia ini, orang-orang yang cerdas itu yang kau maksud siapa ya Rasul? Apakah mereka yang punya gelar profesor ataupun doktor, ataukah mereka orang yang punya tanah banyak di mana-mana dengan sertifikat AJB dan giring dan begitu luar biasanya sampai 1 lemari itu tanahnya, duitnya di mana-mana, di bank apa aja ada. Ketika dia pakai sorban begitu indahnya, tangannya dicium bolak-balik oleh seluruh umat, kata Nabi, aksaruhum lil mauti dzikran. Yang pertama orang cerdas ialah orang-orang yang selalu ingat mati. Yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Yang kedua ialah orang cerdas itu orang yang selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala larangannya dengan iman dan takwa, melakukan kebajikan antar sesama. Demi apa? Demi kemaslahatan dirinya agar bebas daripada siksa kubur namanya. Kita ini semua apa? Pengen dapat siksa kubur atau nikmat kubur? Nikmat kubur. Emang di kuburan ada nikmatnya? Ada. Kalau kagak percaya coba sekarang kita beli tambang di Madura, gantung diri sekarang. Mati dua namanya. Kita kadang-kadang nggak percaya karena kita belum ngerasain pak. Padahal kita ini wajib percaya. Kenapa? Karena Nabi udah gambarin bahwa kematian yang seperti itu. Tidak ada orang yang bisa lari dari kematian. Kafabil mauti waizun. Kematian almarhum almarhumah jadi pengingat buat kita, nasihat besar buat kita sebagai anak almarhum, sebagai istri almarhum, sebagai adik atau kakak almarhum, sebagai sahabat almarhum, bahwa kematian beliau jadikanlah sebagai mau'izah, jadikanlah sebagai nasihat bahwa beliau saja yang pada saat itu sudah banyak melakukan kebaikan dengan kesehatan beliau, kegagahan beliau, seluruh Indonesia beliau kelilingi. Pada saat itu beliau pun sama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang hari ini selalu mengidam-idamkan, mendewa-dewakan akan dunia kita, bahwa kita akan kekal abadi, na'udzubillahi min dzalik. Makanya kata Yahya bin Mu'adz, kalau kita pengen bahagia di dunia ini, Pak, dengan tenang hati kita lakuin 3 hal.
Yang pertama kata Yahya bin Mu'adz, baliman tarokat dunia qabla an tatrukah wa bana qabrahu qabla ayyadhulah wardo rabbahu qabla ayyalqah. Yang pertama kata Yahya bin Mu'adz, kalau kita pengen hidup bahagia tenang di dunia, baliman tarokat dunia an tatrukah, kita harus meninggalkan dunia sebelum kita ini ditinggalkan oleh dunia. Apa yang dimaksud meninggalkan dunia? Apakah kita nggak butuh kokoh, nggak butuh baju, kemeja, sarung untuk sholat? Sangat butuh, Pak. Kalau kita sholat telanjang malu sama tetangga, kalau pakai apa-apa harganya orang gila ntar. Kalau kita kemana-mana, Pak, kita butuh pakai pakaian yang rapi. Kita pengen kerja butuh motor, betul, tapi jangan pernah naruh dunia kita di dalam hati kita. Taruhlah dunia di luar hati kita, jabatan kita di luar hati kita, tahta kita di luar hati kita, harta kita di luar hati kita, kendaraan yang begitu mewah buat kita adanya di luar hati kita. Kenapa? Kalau hilang kagak pernah ngedumel, dia ikhlas karena Allah. Kagak pernah sampai 10 tahun pas dia sakit mikirin dulu motor 2 tahun lalu hilangnya di mana, siapa yang ngambil ya? Sakit aja masih ingat motor, sakit masih ingat motor, Pak. Karena dunia ini ditaruh dalam hati, Pak. Beda sama orang yang dunianya ditaruh di luar hatinya. Itu kata Yahya bin Mu'adz, hilangkanlah itu. Kemudian yang kedua ialah wabana qabrahu qabla ayyalqah, wabana qabrahu qabla ayyadhulah, bahwa kita harus bangun kubur kita sebelum kita masuk ke dalamnya. Apa yang dimaksud dengan bangun kuburan duluan semasa hidup? Apakah kita gali itu kuburan depan rumah kita, kita kosongin pakai peti mati? Apakah kita gali tanah yang begitu lebar, kita kosongin pada saat itu kita semen kanan kiri, pinggirannya kita beton? Bukankah bahwa membangun kubur ialah dengan melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, kepada saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, yang pernah dilakukan oleh almarhum almarhumullah Bapak RT Ismaadi, bahwa pada saat itu beliau kagak kepengen ngelihat siapapun saudara-saudara beliau, tetangga beliau dalam keadaan yang sulit. Walaupun pada saat itu beliau pun sulit, tapi beliau selalu mengulurkan tangannya demi tersenyum bersama, demi bergembira bersama, demi tenang menjalankan hidup pada saat itu. Yang penting bareng-bareng kita bisa senyum. Itu prinsip almarhum almarhumullah. Kalau kita ada susah, ada orang datang ke rumah kita, gua besok bayaran anak sekolah ini, anakku belum bayaran ngaji, sekolah udah juga belum pada bayaran, gue minjem duit dulu cepet, kita balik. Emang mata lu ki, kawan, gue juga sama lagi susah. Dan gitu kan, beda. Diajakin tahlilan coba-coba, kagak punya rokok, mulutnya asem aja dari jam 5 pagi, makan belum makan. Diajakin tahlilan alasannya ada aja, emang kagak tahu kagak punya rokok. Emang apa urusannya tahlilan kagak punya rokok? Ntar juga dibagi sama temen kalau datang mah, dia kagak datang akhirnya. Disuruh sholat alasannya ada aja. Emang lu kagak tahu kalau wali muyang banget, Allah juga nawil, balanya muyang mah kagak bakal itu nyuruh hambanya sholat enak aja. Emang dia ngatur agama? Mau muyang ke mau kagak sholat, sholat aja dulu. Urusan ntar Allah kasih rezeki ya, ntar jangan mikirin sholat, pengen dapat rezeki aja. Mau sholat dulu setiap hari, udah capek banget, sungsang susah mah jalan terus. Nah, emang apa dikaitin sama susah? Ya kaya aja belum pukul aku aja melaksanakan sholat. Kita yang susah kadang-kadang suka berkeluh kesah di hadapan Allah, kita putus asa dengan rahmat Allah, bahwa ketika kita sholat pengennya langsung dapat duit jatuh 5 karung di depan kita. Orang mana yang begitu coba? Belum ada sejarahnya di Indonesia. Ada imam-imam di musola, habis itu ketiban duit 1 miliar di depannya, belum ada sejarahnya. Sekalipun ada, bisa jadi langsung mati duit ketiban duit. Makanya kita mikirnya kadang-kadang beda, Pak. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Kita perhatiin aja, Pak. Nggak ada orang ajar itu hayya ala falah duluan baru hayya ala sholah, nggak ada. Kecuali dia belum ngopi, keder lagi nggak punya duit, lagi berantem sama bininya, bisa jadi dia keder. Tapi emang yang namanya aja nggak ada hayya ala falah duluan, Pak. Ajakan Allah ini yang pertama hayya ala sholah, marilah kita sholat. Yang kedua ialah hayya ala falah, marilah kita berbahagia ketika kita setelah sholat. Bahwa sholat menjamin faqad fazal muttaqun, orang-orang yang sholat ibadah di hadapan Allah maka akan dijamin kebahagiaannya di dunia. Dan kebahagiaan di dunia bukan saja dengan harta dunia, ketika dia bangun tidur sehat namanya rezeki bahagia, ketika punya anak 2 solih solihah walaupun dalam keadaan susah dia tetap namanya rezeki, dan itu merupakan kebahagiaan kita di dunia.
terlebih lagi nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengen hidup di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Bagaimana caranya? Perintah Allah laksanakan. Jangan pernah kita tinggalkan yang namanya perintah Allah, tapi kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika iman yazidu bi ta'ah, maka akan menggugurkan yang kusubil maksiat. Iman kita bertambah. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang dengan kita. Faqad fazal muttaqun. Allah berikan kebahagiaan kita hidup di dunia dengan iman kita, dengan takwa kita, bukan dengan banyaknya harta yang kita punya. Belum menjamin kita bakal hidup bahagia, bakal hidup tenang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang diberikan harta begitu banyak, tapi dia tidak mampu membawanya. Dia takabur, dia sombong di hadapan saudara-saudaranya, terlebih lagi di hadapan Allah. Berapa banyak orang-orang di antara kita yang hartanya begitu banyak, dia pelit terhadap saudara ataupun tetangganya. Dia merasa bahwa hartanya dia yang mencari dan dia yang harus menghabiskannya. Itu adalah orang-orang yang pada saat itu tidak pernah bersyukur, yang selalu kufur nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus sadar diri, Pak. Kita inilah kalau khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang paling sempurna yang Allah ciptakan, Pak. Di antara dengan manusia, dengan hewan, dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan iblis, dengan syaitan, dengan malaikat, dengan jin dan lain sebagainya, dengan tanah, dengan langit, dengan air. Manusia bisa membeli segalanya, Pak. Dia pengen air, dia beli. Dia pengen tanah, dia beli. Dia pengen kendaraan, dia beli. Dia pengen rumah, dia beli, bisa. Ini kita paling sempurna. Tapi memang kadar kesempurnaan kita yang Allah berikan kepada kita, kita sendiri yang menghancurkannya. Kita sendiri yang telah meleburkannya. Kita sendiri yang telah membinasakannya dengan perilaku-perilaku kita, dengan tingkah laku kita, sikap dan sifat kita. Pada saat itu kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan pada saat itu kita selalu mengeluh, berputus asa terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Keluh kesah kita ini, Pak, setiap manusia punya. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini punya potensi iman, punya potensi takwa, punya potensi baik, punya potensi jahat, punya potensi buruk, punya potensi jadi malaikat, punya potensi jadi setan. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bagaimana kita bisa melaksanakan kehidupan ini mengikuti langkah-langkah yang Allah perintahkan? Bagaimana kita melaksanakan kehidupan ini meninggalkan apa Allah yang larang? Dengan kehidupan ini kita harus sadar diri bahwa kita ini adalah manusia biasa yang terkadang berbuat salah dan terkadang berbuat benar. Oleh karenanya dengan benar kita istiqomah atau mudawamah, dengan salah cukup sampai di situ kita berubah. Dikillah mata prohubihi yakillah mata dan mu'alaihi. Ketika kita hidup di dunia ini, ketika sedih mulu, Pak, udah biasa sedih aja, nggak usah kita putus asa. Orang yang sedih mulu, yang banyak sedihnya, ketika berkeluh kesah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hidupnya ini kurang melulu, ntar suatu saat Allah kasih kebahagiaan, tenang aja. Orang yang bahagia mulu juga sebaliknya, suatu saat bakal dikasih kesedihan juga. Artinya hidup ini 50% senang, 50% sengsara. Kadang-kadang kita menerima sengsara, pengennya senang melulu. Padahal kita ini hidup diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita yang atur. Harus paham itu. Kita pengennya kan ngatur hidup ini bagaimana kepengen kita, bukan kepengen Allah. Ya Allah, sekarang saya sholat, ya Allah, kok pengen besok motor saya yang namanya Smash tahun 2004 berubah jadi KCX. Tiba-tiba sebulan, 2 bulan, 3 bulan belum dikasih sama Allah, dia ngadat kepada Allah. Ini urusannya bagaimana sih Allah ini? Gua ngedoa mulu sama nari. Akhirnya dia putus asa kalau mau ibadah, karena ibadah dia digadaikan dengan dunia, Pak. Jangan sampai ibadah kita gadaikan lantaran dunia. Bukan itu tujuan kita. Kita ibadah ini kepengen nanti bahagia di akhirat, terlebih lagi kali kita bisa bahagia di dunia. Begitu pengennya. Enak banget kita masih kadang nyalain Allah aja. Ketika apa-apa belum dikabulin, ini bagaimana urusannya ya Allah?
Saya udah kerja 10 tahun masih begini aja, naik semes 2004 mana CVT-nya udah pada rusak, rantainya pada kendor, setangnya menyot, joknya udah pada hancur lagi, kondangan yang namanya bonceng bini gamis bini hancur gara-gara masuk itu yang namanya kejari-jari. Gimana ceritanya? Enakan begitu, enakan yang begitu namanya. Kenapa? Itu orang ikhlas. Beda sama orang yang pikirannya pendek. Ngeledekin sama temennya, lu bagaimana kerja udah 10 tahun? Iya ya, udah mendingan korupsi aja udah sekalian biar jadi orang kaya. Akhirnya dia korupsi. Dapat 3 tahun, akhirnya hidupnya kagak tenang, Pak. Kenapa? Karena kebayang-bayang kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya mobil mewah luar biasa, baru keluar taman malam dia tabrakan mati akhirnya, Pak. Gara-gara hawa nafsunya. Bukan karena pada saat itu keikhlasannya di hadapan Allah, tapi hawa nafsu yang pada saat itu menggerogoti hatinya, menggerogoti tubuhnya, menggerogoti syahwatnya, menggerogoti akal pikirannya, yang pada akhirnya kacau balau kehidupannya, tidak tenang dia hidup di mana-mana. Makanya kita pengen hidup tenang, Pak, atau senang? Tenang atau senang kita? Dua-duanya enak mah, udah tenang-senang juga. Ya pengennya kan gitu, Pak. Cuma kadang-kadang faktanya kita tenang kagak dapet, senang kagak dapet juga. Ini repot. Maksud saya walaupun kita nggak senang-senang amat, tenang aja dulu. Maksudnya ibadah jalan terus, rezeki sedikit dari Allah juga kita syukurin aja. Ini anak-anak muda zaman sekarang. Beda sama prinsip orang tua kita dulu, Pak. Orang tua kita dulu yang namanya masak, Pak, cukup sama sayur asem, yang nasinya udah enak banget. Lah zaman sekarang anak kita kalau doyan nasi, makannya di online aja, dia pencet dia nyampe tuh. Tahu makanan apa di gulung nasinya? Begitu ada pokoknya. Dia makan sama dia. Padahal pada saat itu beda ceritanya sama orang tua kita dulu. Genjer aja enak banget, Pak. Timbang genjer doang, padahal genjernya ngambilnya di empang atau di pinggir kali ya, pada saat itu lagi ada orang buang air besar, Pak. Enak aja genjer. Kenapa? Karena yakinnya beda sama zaman sekarang. Makan ikan asin lempang kan enak banget, Pak. Gurih banget ya Ustaz ya. Sama sambal enak banget, Pak. Orang tua kita anaknya 10, Pak, dulu. Piring cuma 5. Yang 5 belum dapat. Dia pakai cobek pulukan bareng-bareng. Sama nampan bareng-bareng, enak aja hidup. Zaman sekarang punya anak 1 sahabat malam pakai goyang salon, pas la ilaha illallah. Alasannya adanya pampers mahal, susu mahal. Orang tua zaman dulu ngempalin anak kagak pakai susu, air tajin pada hidup aja. Beras dikucek-kucek, airnya di angin tuh beras, mana bucek banget diminumin ke kita. Kagak ada, Pak, yang namanya ilmu kedokteran. Bayi minum air beras, air tajin mati, kagak ada. Hidup semua tuh orang tua kita dulu belum pernah ada di berita. Yang namanya bayi celeng minum air beras, belum ada. Coba-coba kita ngelawan sama orang tua kita, coba tuh. Hebatnya ketua orang tua kita, tajin dikasih media. Sekolah ya kagak, tiba ngaji-ngaji doang zaman dulu, Pak. Tapi hidup semua, karena yakinnya beda. Al-yakinul la yazalu bisa. Orang tua kita ini yakinnya nggak bisa menghilangkan keraguan hati beliau, nggak bisa. Makanya doanya langsung diijabah, doanya langsung diijabah, Pak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Biar kata orang tua kita bukan sarjana, orang tua kita nggak pernah duduk di bangku SMK, SMA, SMP, MTS, MI zaman dulu misalnya SD, tapi beliau bisa melahirkan orang-orang hebat yang ikhlas dalam kehidupannya. 12 sampai 15 anaknya hidup semua, walaupun dalam keadaan yang sulit. Tapi sekarang kita beda ceritanya. Punya anak 1, punya anak 2, udah repot sekolahnya di mana, bayarannya berapa, bisa pinter apa kagak, bisa naik kelas apa kagak, kita udah pikirin duluan. Akhirnya anak baru 5 tahun kita keburu mati, Pak, pikiran. Kenapa? Karena kita selalu mengedepankan yang namanya kehidupan kita, prinsip kita, tanpa kita memikirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Penentuan hidup kadang-kadang kita yang nentuin sendiri. Pada saat itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memperhatikan kita, bahwa kita nggak bakal bisa melakukan penentuan hidup tanpa adanya penentuan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
penentuan yang hakiki dari Allah, penentuan yang luar biasa dari Allah, bukan dari kita sebagai manusia. Kita manusia bisa berusaha, manusia ikhtiar, manusia berdoa, tapi jangan coba-coba menentukan usaha dan ikhtiar kita, menentukan doa yang pada saat itu kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan singkat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diistiqomahkan dalam iman kita, dimudawamakan dalam takwa kita, diberi